Puncak arus balik Lebaran gelombang pertama diprediksi mulai terjadi hari ini. Sejumlah antisipasi dan rekayasa lalu lintas kembali akan diterapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan. Untuk informasi selengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis MGN Devi Syafira di Tol Cikatama dan Galih di gerbang tol Kali Kangkung. Kita akan ke Devi terlebih dahulu. Devi, bisa Anda jabarkan bagaimana kondisi terkini di Tol Cikampek Utama saat ini? Ya, baik Maria dan juga pemirsa, situasi saat ini di Tol Cikampek Utama terpantau ramai dan lancar. Belum terjadi peningkatan maupun penumpukan kendaraan yang signifikan jika dibandingkan dengan arus mudik kemarin. Namun terjadi sedikit antrian di sekitar rest area yang mana ini disebabkan karena antrian untuk masuk. Tapi kalau kita melihat pada hari ini, yaitu di mana menjadi prediksi puncak arus balik yang diprediksi pada tanggal 24 dan 25 April, serta gelombang kedua yang diprediksi pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2023, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepadatan ataupun penumpukan kendaraan. Sehingga oleh karena itu pihak Jasa Marga beserta kepolisian akan mengantisipasi untuk mengurai kemacetan, salah satunya dengan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow maupun ganjil genap. Dan untuk one way ini rencananya akan diberlakukan pada hari ini, yaitu pada pukul 14 ataupun 2 siang hingga 12 malam, dan rencana untuk pembersihan akan dimulai pada pukul 12 siang nanti. Sementara itu jika nantinya penerapan one way dan masih terjadi kemacetan di Tol Cikampek ini, maka tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan juga hingga Bekasi, dan ketika nanti kemacetan masih parah juga akan diberlakukan hingga memanjang mencapai ke Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Nah, sementara untuk kontraflow ini akan diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 47, yang mana bersifat situasional melihat volume peningkatan kendaraan yang ada di jalan tol. Sementara untuk rekayasa ganjil genap ini memang belum diberlakukan, namun dipersiapkan, yaitu nantinya akan ada 2 periode, yang mana periode pertama ataupun gelombang pertama ini pada tanggal 24 hingga 26 April dan gelombang kedua pada tanggal 29 April hingga 2 Mei. Yang mana nanti di setiap hari pertama diberlakukannya akan dimulai pada pukul 2 siang hingga 12 malam, sedangkan hari berikutnya itu pada pagi hari pukul 8 hingga 12 malam. Namun sampai saat ini kami memantau masih keadaannya normal, tidak terjadi kemacetan yang signifikan ataupun penumpukan kendaraan. Maria. Baik, dari Tol Cikampek Utama kita akan bergeser di gerbang tol Kali Kangkung. Galih, pemerintah memprediksi puncak arus balik akan dimulai pada hari ini. Sejauh ini bagaimana kondisi di gerbang tol Kali Kangkung, Galih? Apakah Anda sudah melihat ada kepadatan? Baik Maria dan juga pemirsa, benar sekali prediksi arus balik Lebaran 2023 diprediksi akan terjadi pada hari ini. Namun begitu, jika kita melihat dari data yang kami himpun dari pos terpadu kepolisian yang ada di gerbang tol Kali Kangkung, ternyata jumlah kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini dari tadi malam hingga tadi pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, jumlahnya masih sedikit jika dibandingkan dari angka kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Data dari kendaraan yang melintas ke arah Jakarta ini hanya mencapai angka 11.000 unit kendaraan, sementara untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah mencapai 16.000 unit kendaraan. Dan memang angka ini diprediksi akan terus bertambah, mengingat hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik Lebaran 2023 khususnya untuk gelombang pertama. Dan kemudian jika kita lihat kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung saat ini masih tampak lancar, baik di arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta maupun sebaliknya. Dan proses transaksi di gerbang tol Kali Kangkung sendiri saat ini juga masih tampak berjalan normal. Dan selain itu, dan jika kita lihat dari kendaraan yang melintas sendiri ternyata sudah didominasi oleh kendaraan umum atau mobil pribadi dan bus angkutan umum. Dan selain itu tampak plat nomor kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini sudah banyak didominasi oleh plat nomor kendaraan yang menunjukkan bahwa mereka ini akan menuju ke Jakarta, kemudian Bandung, Bogor, Banten, dan beberapa daerah di Jabodetabek dan sekitarnya.
Dan kemudian diprediksi pada arus balik atau puncak arus balik pada gelombang pertama ini jumlah kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta akan mencapai angka 37.000 unit kendaraan. Dan angka ini diprediksi juga akan terus bertambah seiring bergantinya hari, di mana nantinya rata-rata akan mencapai angka 50.000 unit kendaraan. Dan seperti diketahui pada saat arus mudik kemarin, jumlah kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah mencapai angka kurang lebih 390.000 unit kendaraan. Dan tentunya dengan mengingat jumlah kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah ke Jakarta saat ini masih tergolong sedikit, nantinya jumlah kendaraan yang melintas akan semakin banyak hingga nanti tiba saat puncak arus balik gelombang kedua. Dan tentunya untuk menghadapi arus balik tahun ini sejumlah stakeholder sudah menyiapkan berbagai strategi atau langkah antisipasi untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Dan untuk di gerbang tol Kalikangkung sendiri saat ini tampak para petugas dari Jasa Marga, kemudian dari pihak polisi lalu lintas maupun TNI yang memberikan pengamanan atau untuk menjamin kelancaran lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung ini. Dan untuk PT Jasa Marga Semarang Batang sendiri yang merupakan pengelola dari gerbang tol Kalikangkung saat ini juga tengah mengaktifkan 5 gardu tol untuk transaksi para pengguna jalan, dan ditambah juga 5 gardu miring yang terletak di setelah gardu utama di gerbang tol Kalikangkung ini. Selain itu juga ada 6 mobile reader dan 8 mobile reader cadangan yang disiagakan dan dibawa oleh petugas Jasa Marga ini jika nanti sewaktu-waktu terjadi kepadatan lalu lintas. Diharapkan dengan adanya mobile reader ini para petugas nanti bisa menjemput bola untuk memberikan pelayanan transaksi sehingga proses transaksi ini berjalan dengan lancar dan cepat sehingga bisa melanjutkan perjalanan kembali. Dan untuk dari pihak kepolisian sendiri juga hari ini rencananya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Selain itu tentunya untuk pembatasan angkutan barang juga akan dilakukan hari ini, dan untuk gelombang pertama ini akan dilakukan pada hari ini hingga tanggal 26 April mendatang. Sementara untuk rekayasa lalu lintas terutama one way ini nanti akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, di mana dimulai dengan sterilisasi mulai dari gerbang tol Kalikangkung atau kilometer 414 menuju tol Cikampek atau kilometer 70. Dan nanti jika proses sterilisasi ini sudah berjalan, nanti proses untuk penerapan one way akan diberlakukan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan bersifat situasional atau mengikuti diskresi dari pihak kepolisian dan melihat beban lalu lintas yang ada di jalan tol. Kembali ke studio, Maria. Baik, dari gerbang tol Kalikangkung, Gali Saputra, sebelumnya juga ada dari tol Cikampek Utama, Devi Syafira. Terima kasih teman-teman dan selamat bertugas kembali.